Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 6 yang Ustaz cintai, pada hari ini Selasa tanggal 27 Jumadal Akhirah atau 9 Februari 2021, kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika. Bab yang keempat, pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Yang mana pada kesempatan kali ini pelajaran masih disampaikan dengan jarak jauh, lewat jarak jauh. Ustadz harap anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas dari Ustadz Ustadzah. Perhatikan, kita akan belajar tentang luas permukaan. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah seluruh luas yang menutupi bagian luar dari bangun ruang tersebut. Nah, perhatikan, adalah jumlah seluruh luas, ya, jumlah seluruh luas yang menutupi bagian luar dari bangun ruang tersebut, atau bisa disebut luas kulitnya. Begitu ya. Silahkan difahami. Dan luas permukaan sama dengan luas jaring-jaring. Nah, kita sudah belajar tentang jaring-jaring. Silahkan dibuka lagi bukunya dan dibuka lagi catatannya tentang jaring-jaring. Nah, itulah nanti kita akan belajar luas permukaan, yaitu luas jaring-jaring. Yang pertama, kita akan belajar tentang luas permukaan kubus. Kita sudah mengenal bangun kubus ya. Nah, perhatikan, ini adalah bangun kubus dan ini yang gambar kanan adalah jaring-jaringnya ya. Ketika kita buka, nah inilah jaring-jaringnya. Nah, perhatikan dan ingatlah bahwasanya kubus sisinya berupa persegi ya. Ciri-cirinya mempunyai sisi berbentuk persegi ya. 6 sisi berbentuk persegi. Semua sisinya berbentuk persegi ya. Perhatikan, S sama dengan panjang rusuk kubus ini ya, S panjang rusuk kubus. Nah, ini jika kita buka, nah perhatikan, satu persegi ya, rumus persegi luasnya itu S kali S ya. Sedangkan ini ada 6 persegi ya. Jadi luas permukaan kubus adalah 6 dikali luas persegi. Jadi rumusnya 6 kali S kuadrat ya. S kuadrat panjang rusuk kubus. Atau nanti ada buku lain itu yang S itu tetap menggunakan huruf R. Maksudnya rusuk. Jadi 6 kali R kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi jangan bingung ya ketika ada buku yang menuliskan 6 kali S kuadrat atau 6 kali R kuadrat. Begitu ya. Karena sama saja ya. S ini panjang rusuk dan R itu singkatan dari rusuk ya. Jadi begitu. Ini kenapa ditulis S? Agar lebih aman ya, kita tulis S. Ya, karena nanti persegi ini kan setiap persegi ini kan bagian pinggirnya ini kan disebut sisi ya, S begitu. Tidak disebut R karena nanti R digunakan untuk jari-jari. Begitu ya. Jadi silahkan difahami ya, kenapa ini S, nanti kenapa R begitu ya. Jadi jangan bingung, yang penting luas permukaan adalah luas seluruh ini ya, bangun ya, jumlah seluruh luasan kulitnya ya, jaring-jaringnya begitu. Silahkan difahami. Yang kedua,
yang kedua kita akan belajar luas permukaan bangun balok. Nah, ingat ini bangun balok ya. Bentuk bangun balok, dan ini adalah jaring-jaringnya. Ya, jaring-jaring balok. Ini P panjang, L lebar, T tinggi ya. Perhatikan, jika kita buka L-nya, lebarnya sini ya. Nah, ini lebarnya ya. Jadi yang ukuran ini lebar semua ya. Nah, ini ukuran lebar semua. Terus T. Nah, T ya, tingginya ini. Ya, jika kita buka ya. Ini berhimpit dengan ini, sisi ini. Jadi sama ya ini nanti ya. Ini T ya, bagian sini T, ini juga T. Nah, ini ya, T ya. Perhatikan. Dan ini juga T. Nah, perhatikan ini ya, T, T. Dah, ini panjangnya. Ini ya, P. Jadi yang sejajar dengan ini ya, ini P semua ya. Dan ini P. Nah, silahkan difahami ya. Ini ya. P panjang, L lebar, T tinggi ya. Terus perhatikan, ini luasan ini sama dengan ini ya. Perhatikan ya. L kali T, lebar kali tinggi. Ini lebar kali tinggi, sama ya. Perhatikan. Selanjutnya, ini bangun yang ini. P dikali L, panjang kali lebar. Sini juga, nah ini sama. Ini kan berhadapan. Jika kita tutup, ini berhadapan. Ini alasnya, ini tutupnya. Ya, perhatikan P kali L, luasnya. Sedangkan ini bagian depan ya, sini itu P kali T. Ini belakang ya, P kali T. Nah, ini sama. Nah, perhatikan ya. Ada L kali T 2, ya kan? Ada 2 ya. P kali L juga 2. P kali T juga 2, ya. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L. Mana P kali L? Ya, ini ya, warna biru. Ya. Yang di blok warna biru, P kali L 2 ya. Ditambah 2 kali P kali T, warna hijau ya, blok warna hijau, P kali T ada 2 ya. Ditambah 2 dikali L dikali T, ini blok warna kuning ya. Ada 2 juga. Jadi 2 dikali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T, begitu. Jika kita keluarkan yang sama antara kurung merah ini ya, itu yang sama apa? Angka 2 ya. Angka 2 ada semua ya, angka 2 kita akan keluarkan menjadi bentuk seperti ini ya. Luas permukaan 2 dikali, nah ini kita cari dulu P kali L itu berapa? P kali T itu berapa? L kali T itu berapa? Nah, ketika sudah diketahui hasilnya ketiga ini, terus dijumlah ya, 3 ini dijumlah semua, 3 ini. Baru dikalikan 2. Nah, itulah luas permukaan balok. Silahkan difahami. Yang ketiga, kita akan belajar luas permukaan prisma segitiga ya. Kenapa prisma segitiga? Karena kenapa tidak prisma segi 4? Karena tadi sudah ada balok. Balok itu prisma segi 4 dan kubus juga prisma segi 4. Jadi sudah kita pelajari luas permukaannya, cara mencarinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan prisma segitiga. Perhatikan, nah ini ya, prisma segitiga. Jika kita buka, jaring-jaringnya seperti ini, ya. Alasnya ini ya, yang segitiga alas, yang bawah ini segitiga segitiga yang atas ini atapnya ya, begitu. Perhatikan. Nah, ini T tingginya ya, ini T. Lihat gambar utuh dan lihat jaring-jaringnya. Nah, ini T ya, sama ya. T di tengah ini ya, yang sejajar juga T. Ini T. Nah, terus ini C ya. Sisi C ini ya, perhatikan C. C, C ya. Ini ya. Karena berhimpit ya, harus sama nanti ya panjangnya. A ini sisi A ya, perhatikan
Ini sisi A. Ini yang berhimpit sama ya nanti ya. Nah, ini A panjangnya berapa, A panjangnya berapa ya, sisi A. Dan ini sisi B ya. Mana sejajar sisi B? Ya ini, bawah ini ya. Nah, itu perhatikan. ABC adalah sisi alas ya, ABC sisi alas atau sisi atap. T itu tinggi prisma. Perhatikan, itu T itu tinggi prisma itu ya, tinggi prisma. Nah, perhatikan. Nah, ini kalau kita garis atau kita jadikan satu menjadi bentuk apa? Persegi panjang ya. Ini persegi panjang. Perhatikan. Kita akan mencari luas permukaannya. Nah, ini L1 ya. Atas ini ya, segitiga ya. Tambah L2 ini ditambah L3. Nah, ini yang jadikan satu ya, L3 semuanya. Itu ya. Ya, luas permukaan L1 ditambah L2 ditambah L3. Perhatikan L1 dan L2 itu sama. Ya kan? Karena luas segitiga. Ya. Jadi 2 kali luas segitiga. Ingat L1 L2 itu sama ya. Luas segitiga. Jadi 2 kali luas segitiga. Ditambah keliling alas. Nah, perhatikan keliling alas. Nah, ini ya. Atau ini aja. Nah, CBA. Nah, ini kan kelilingnya. Keliling segitiga ya. Keliling segitiga. Jika kita buka ya. Nah, CC sama ya. AA sama. Jadi ABC ya. Perhatikan gambar utuhnya ABC. Nah, ini keliling segitiga ya. Atau keliling alas. Atau keliling atap juga boleh. Dikali T. Ya, ini ya panjangnya ini ya, rumus persegi panjang luasnya P kali L kan, panjangnya ini ABC keliling segitiga atau keliling alas. L-nya itu kan T-nya ini ya, lebarnya kan di sini T, tinggi prisma. Demikian, silahkan difahami dulu. 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas kali T. Ini luas bagian apa? Persegi panjang ini ya. Nah, jadi luas permukaan 2 dikali luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali T1. Nah, T1 perhatikan ini. T1 nanti adalah tinggi segitiga ya. Terus ini keliling alas A ditambah B ditambah C dikali T. T-nya tinggi prisma. Nah, kita coret ya. 2 sama-sama habis. Tinggal A dikali T1 ya. Luas permukaan A dikali T1 ditambah AB ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah C tutup kurung dikali T. Nah, T1 itu tinggi segitiga. Perhatikan. T1 dan T itu beda. T tinggi prisma, T1 tinggi segitiga. Jadi luas permukaannya alas dikali T1 ya. Alas segitiga ya, atau A ini ya. A dikali T1 ditambah ABC ya, keliling segitiga kali T ini ya. Nah, jika tidak hafal rumusnya, apakah bisa mencarinya Ustadz? Bisa, yang penting hafal rumus luas bangun datar ya. Itu luas segitiga hafal, luas segi 4 hafal. Nah, itu bisa ya. Yang penting luas permukaan itu jumlah tadi ya. Jumlah seluruh luasan jaring-jaring ya. Ini bangun apa? Cari luasnya. Bangun apa? Cari luasnya. Bangun apa? Cari luasnya. Bangun apa? Cari luasnya dan dijumlahkan. Begitu ya. Silahkan difahami pelan-pelan. Selanjutnya kita akan belajar luas permukaan tabung. Ya, kita sudah belajar bangun tabung. Nah, perhatikan ya. Bangun tabung, jaring-jaringnya. Ini ya. Kita buka begitu ya. Ini T, tinggi tabung ya. R, ya ini jari-jari.
Nah, kenapa tadi di bagian kubus menggunakan S? Karena R digunakan untuk ini ya, jari-jari atau ruji-ruji ya. Jadi ini apa itu, untuk membedakan ya, biar nanti tidak bingung dan nanti kok sama jadi bingung atau tertukar itu ya. R jari-jari lingkaran, T tinggi prisma. Nah, perhatikan luasnya, ingat luas permukaan adalah jumlah seluruhnya ya, luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Luas 1 luas 2 sama kan luas lingkaran ya. Jadi luas permukaannya 2 kali luas lingkaran ya, L1 L2 luas lingkaran ditambah luas selimut tabung ya, ini ya selimut tabung ya. Rumusnya ini ya, luas lingkaran pi R kuadrat. Jadi 2 kali pi dikali R kuadrat, jari-jari kuadrat, ditambah ini luas selimut tabung sama dengan 2 kali pi dikali R dikali T ya. Nah, perhatikan sama dengan ini ya, jika kita keluarkan ketemu rumusnya 2 dikali pi dikali R dikali, nah ini dan kurung R ditambah T ya, dalam kurung R ditambah T. Jadi ini harus dicari dulu R ditambah T berapa, nah baru dikalikan 2 kali pi dikali R dikali ini jumlahnya R ditambah T. Nah silahkan ya difahami. Anak-anak hanya cukup menghafal rumusnya saja, tidak apa-apa ya. Oh ini dari mana itu tidak perlu diketahui, nggak apa-apa. Untuk saat ini anak-anak di madrasah ibtidaiyah atau setara dengan sekolah dasar itu cukup menghafal rumusnya saja, tidak apa-apa, begitu ya. Nah, perhatikan pi sudah kita pelajari ya, sama dengan nilainya 3,14 atau 22/7. 31,4 digunakan untuk R kelipatan 5 atau 10. 22/7 digunakan untuk R kelipatan 7 agar lebih mudahnya ya. Berikutnya luas 5 segi 4. Nah, ini luas 5 segi 4 ya. Limas. Kita buka jaring-jaringnya seperti ini. Ini luas alas ya. Luas ST. ST apa? Sisi tegak ya, sisi tegaknya ini ya. Jika kita buka menjadi seperti ini. Perhatikan, luas permukaan 5 segi 4 tergantung pada bentuk alasnya. Nah, ini tergantung pada bentuk alasnya nanti. Bisa persegi, perhatikan, atau persegi panjang atau segi 4 lainnya ya. Jadi rumusnya nanti bagaimana? Ya rumusnya luas alas ya, rumusnya luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak ya. Luas alas ditambah luas 4 sisi tegak ini, 4 ya. Nah, itu luas permukaannya. Ingat ya, luas permukaan adalah luas jaring-jaring atau luas seluruh bangun yang kulitnya ya, atau bangun luar dari bangun ruang. Silahkan dipahami. Berikutnya luas kerucut ya, luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan. Ini ada gambar kerucut, perhatikan. Ya, S. Ini S. Apa itu S? Nah, nanti ini beda lagi S-nya kerucut ya. Ini R. Nah, R adalah jari-jari lingkaran alas ya. S adalah garis pelukis. Nah, garis pelukis itu garis antara puncak dengan apa itu rusuknya ya, dengan sisi lingkaran, sisi alasnya ya. Begitu. Ini S ya, jika kita buka. Ini luas alas, luas selimut. Luas permukaan, luas alas ditambah luas selimut kerucut. Sama dengan luas alasnya pi R kuadrat ya, pi kali R kuadrat luas lingkaran. Selimutnya ini rumusnya pi kali R kali S. Nah, ini rumusnya. Dari mana Ustadz?
anak-anak tidak perlu tahu dulu ya. Kalau mau tahu nanti belajar matematika lebih tinggi lagi ya, nanti di SMP atau di SMA, di MTS atau di MA, atau bahkan nanti di perguruan tinggi ya. Nah, luas permukaan Pi dikali R dikali ini ya, R ditambah S dalam kurung. Ini ditambah dulu ya, R tambah S. Karena dalam kurung ya, kerjakan dulu. Ya. Ini luas permukaan kerucut. Silahkan difahami. Pi ya sama ya tadi. Terakhir, kita akan belajar tentang luas bola ya. Ini bangun bola. Luas permukaan bola 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Asalnya dari mana Ustadz? Nah, asalnya itu rumit, nggak usah dipelajari dulu ya. Yang penting anak-anak hafal saja. 4 dikali Pi dikali R kuadrat ya. Asalnya rumus panjang nanti ya. Dan untuk anak-anak kelas anak-anak MI atau SD itu tidak perlu tahu tidak apa-apa ya. Belum tahu tidak apa-apa. Jadi cukup menghafal rumusnya saja. Ya. R jari-jari bola ya. Pi ingat tadi nilainya. Nah, itu. Nah, kita akan belajar ya contoh soal. Nah, perhatikan. Contoh 1, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, ini ya, kubus seperti ini, rusuknya ya 8 cm. Ingat rumus kubus tadi ya. Rumus luas permukaan kubus tadi, LP kubus 6 kali S kuadrat ya, S kuadrat. Rusuknya S sama dengan panjang rusuk ya. S kuadrat sama dengan 6 dikali 8 kuadrat ya. 6 dikali 64 ya, 8 kuadrat 64, hasilnya 384 cm kuadrat. Ya, kuadrat. Kenapa? Karena luas permukaan ya, 2 dimensi. Ya, 384 cm kuadrat. Nah, perhatikan ya. Jadi anak-anak tinggal menghafalkan rumusnya saja ya. Jadi kalau ada luas permukaan biasanya ya langsung diketahui sisi-sisinya, kita tinggal mencari luasannya saja begitu ya. Ya. Contoh 2, luas permukaan tabung ya. Panjang jari-jari alat sebuah tabung adalah 21 cm. Ingat ini jari-jarinya, R-nya 21 cm. Jika tinggi tabung 30 cm, ini tinggi tabungnya 30. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, diingat ya rumusnya ya. Tadi sudah kita pelajari rumusnya. Ingat anak-anak cukup menghafal rumusnya tidak apa-apa. Dan yang penting tahu konsepnya, tahu bahwa luas permukaan adalah luas seluruh bangun jaring-jaring bangun ruang begitu ya. Luas jaring-jaring begitu. Ya. Luas tabung tadi rumusnya 2 dikali Pi dikali R dikali ya dalam kurung R ditambah T tutup kurung. Nah, ini, begitu ya. Ini 2 dikali 22/7 dikali 21, R-nya 21 kali. Nah, ini dalam kurung dikerjakan dulu 21 ditambah 30 ya, R ditambah T. Ini kita cari ya. Jika kita bagi 21 kita coret dengan 7 kan 3 ya, 2 dikali 22 44 kali 3 132. Nah ini hasilnya dari 3 yang awal ini 132. 51 dari mana? Dari 21 ditambah 30. Nah begitu ya. Ingat ini adalah di dalam kurung jadi harus dikerjakan dulu ya. Nah 132 dikali 51 sama dengan 6.732 cm kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak silahkan dihafalkan rumus luas permukaannya ya. Nah, demikian yang dapat Ustadz sampaikan.
Kali ini tentang luas permukaan bangun ruang. Untuk tugas dan PR, pekerjaan rumah ya. Kerjakan latihan 8 halaman 112. Di foto yang jelas lalu dikirim ke WA Ustadz ya. Ingat mengumpulkan dengan cara yang baik ya. Kirimkan dengan keterangan nama dan tugas apa begitu ya. Tugas berapa, lebih lengkap, lebih bagus ya. Nama siapa, terus tugas latihan 8 halaman 112 begitu lebih bagus ya. Dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 4 Rojab 1442 Hijriah atau 16 Februari 2021 ya, 1 pekan ya. Demikian anak-anak, semoga dapat dipahami. Silahkan diulang-ulang lagi videonya. Jika ada yang kurang jelas, bisa bertanya kepada ayah ibu di rumah atau bertanya kepada Ustadz. Selanjutnya, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan, agar Allah memberikan kita kefahaman, agar Allah memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.